mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan itu sebenarnya aktivitas fisik ya. Sampai pada titik tertentu itu memanggil hati kita, menyatukan hati dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Oke, kali ini saya sebenarnya ada topik yang sudah saya siapkan, cuman saya kok kepingin berbagi rasa seneng aja ya pas malam ini karena Indonesia menang 3-0 atas Vietnam, timnas kesebelasan Indonesia ya. Ini sepertinya kalau mau dijadikan topik agak maksa juga, tapi ada cerita di balik kemenangan Indonesia atas Vietnam ini karena kan pertandingannya kan dilakukan berbeda dengan jam ketika di leg pertama, di pertandingan pertama Indonesia-Vietnam yang ketika itu Indonesia yang jadi tuan rumah, itu kan dilakukan setelah sholat tarawih ya, jam 20.30 kalau tidak salah. Nah, tetapi ketika giliran kita datang ke Hanoi, ke Vietnam, itu pertandingannya dilakukan pukul 7 malam ya. Jadi artinya berbarengan dengan sholat taraweh. Nah ini yang menarik adalah biasanya kan pembahasan tentang berkurangnya jamaah sholat tarawih itu karena sudah di tengah, semakin ke arah tengah atau mendekati akhir-akhir Ramadan nanti kan biasanya safnya itu semakin maju. Semakin maju artinya semakin sedikit jamaah sholat tarawihnya. Nah kali ini di beberapa hari ini cukup konsisten, jumlah jamaahnya cukup konsisten. Tetapi pas malam ini ketika Indonesia dan Vietnam bertanding, jamaahnya berkurang. Saya tidak tahu apakah memang ada hubungannya atau tidak ya. Tapi ini berbeda banget dengan beberapa hari yang lalu. Jadi kalau dibilang bahwa ini alasannya karena Ramadan semakin ke tengah atau mendekati akhir, saya kira tidak juga karena eh, yang beberapa hari lalu enggak, di beberapa hari sebelum ini enggak. Dan itu pun juga jamaahnya itu agak penuh waktu sholat isyanya. Jadi setelah sholat isya, itu tiba-tiba orang itu berbondong-bondong keluar. Ya. Dan kenapa saya mengaitkan dengan pertandingan Indonesia dan Vietnam? Karena saya sendiri sebenarnya juga pengen nonton ya. Saya sendiri juga pengen nonton dan sebenarnya kalau kita bilang bahwa sholat tarawih sunnah nanti bisa kita sholat sendiri di rumah dan seterusnya ya. Tetapi saya tuh kalau berharap banget bahwa Indonesia akan menang gitu ya. Apalagi melawan tim sepak bola yang juga tangguh ya seperti Vietnam ini. Saya akhirnya berpikir dengan membuat pola-pola tertentu nih. Dengan apa? Ada rasa khawatir tapi juga berharap untuk menang gitu. Khawatir pasti ada, khawatir kalah tapi juga berharap untuk menang. Nah, waktu begini dalam kondisi situasi seperti inilah kemudian kita dihadapkan dengan dua pilihan ya. Apakah kita akan sholat, meskipun itu sebenarnya sholat sunnah, kita akan sholat tarawih, atau kita akan nonton bola. Ya saya tidak bisa menjustifikasi atau menghakimi siapapun yang lebih memilih menonton bola karena toh itu pun juga belum tentu teman-teman yang nonton bola tidak sholat tarawih. Bisa jadi nanti setelah bola selesai itu mereka akan sholat tarawih dan mungkin sholat tarawihnya lebih tenang daripada ketika mereka berada di masjid atau musola sementara pikiran mereka kepingin ada di depan TV gitu. Ya tapi pilihan itu pada akhirnya kan selama itu ditujukan untuk kualitas ibadah yang baik, ya tidak jadi masalah. Artinya dibandingkan dengan ketika sholat bersamaan dengan pertandingan bola kemudian menjadi tidak tenang, kemudian dibandingkan dengan ketika sholat setelah nonton bola dan hati menjadi lebih tenang. Gitu. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi pengen nonton, tapi saya coba untuk bertahan, ya, bertahan untuk terus menyelesaikan
sholat tarawih. Tapi meskipun juga tetap dengan hitung-hitungan ya, hitung-hitungannya pasti nanti masih tersisalah nonton. Kalau jadwalnya jam 7, biasanya mainnya tidak benar-benar tepat jam 7 mulai gitu. Nah itu jadi saya paling tidak bisa dapat setengah mainan atau bahkan mungkin cuma setengah jam bolehlah gitu ya. Yang penting saya bisa nonton dan tahu hasilnya, dan nantinya untuk highlight-highlightnya saya bisa nonton lewat YouTube. Nah, hitung-hitungan ini untuk sebagian orang yang melakukan hal yang sama seperti saya tetap akan tidak tenang kalau memang nonton bola itu jadi punya kekuatan yang lebih besar daripada mengikuti sholat tarawih. Sehingga memang butuh untuk meneguhkan hati itu ya. Artinya bukan berarti selalu lebih baik ya ketika itu. Tapi buat saya itu tetap saya tetapkan itu mempunyai nilai yang lebih baik. Karena apa? Ya karena itu tadi. Biasanya nanti kalau jadi ada harapan dan rasa takut kalau nanti tidak menyelesaikan atau tidak sholat, ternyata mainnya mengecewakan gitu. Artinya tetap hitung-hitungan antara duniawi dan ukhrawi. Tapi enggak, bukan mungkin awalnya seperti itu ya, tapi lebih jauh lagi ketika saya melakukan penghayatan, saya lebih kepada melakukan challenge aja kepada diri saya bahwa eh, sesuatu yang sifatnya ritual, sifatnya physically, tindakan-tindakan fisik dalam ibadah itu pada akhirnya memang ada yang perlu di-challenge atau sedikit lebih dipaksa. Meskipun awalnya kita hanya terlibat secara fisik ya, karena mungkin barangkali pikiran kita ditantang, ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya di pikiran kita, sementara fisik kita dipaksa terus untuk terus bergerak mengikuti irama ibadah. Nah kadang memang harus dipaksa seperti itu, tapi ini pun juga perlu teman-teman pertimbangkan, karena boleh jadi teman-teman melakukan tarawih setelah nonton bola, oke. Tapi buat saya sendiri, ini cuma cerita pengalaman personal ya, jadi tidak harus sama gitu ya. Tapi pengalaman personal saya, kalau saya coba, saya tantang untuk tetap melakukan ibadah secara fisik dengan maksud nanti kegiatan fisik yang berulang itu, apalagi sholat tarawih kan rokaatnya banyak ya, diulang dengan takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, i'tiraq dan seterusnya sampai tahiyat, salam lagi, takbiratul ihram lagi, terus seperti itu. Saya cuma ingin menantang diri saya, ada pada titik tertentu, mungkin tidak di rakaat pertama, tidak di sholat tarawih pertama, mungkin di sholat tarawih kedua, ketiga, kita terus istiqomah untuk menunggu saat di mana udah, ini pilihan saya ya ini. Sholat ini, saya mencoba menantang diri saya sampai pada titik itu. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, lah bukannya itu kemudian menjadi tidak nikmat? Oke, sesuatu yang sifatnya physically, behavioris kadang memang ya butuh di apa ya, dilakukan secara berulang-ulang atau dipaksakan kita untuk melakukan berulang-ulang sampai pada ada titik di mana kognitif kita, pikiran kita maupun emosi kita akhirnya hadir di situ, menyatu di aktivitas fisik kita. Nah, dari pengalaman personal saya ini kemudian saya coba memperluas pembahasannya dengan mengingat bahwa ada banyak aktivitas-aktivitas itu, aktivitas agama maksud saya, itu memang dilakukan secara fisik dulu sampai memaksa pikiran dan hatinya atau perasaannya itu ikut di dalamnya. Nah, saya sampai ingat ada tradisi-tradisi tahlil misalnya ya, tradisi tahlil yang melakukan bacaan-bacaan secara berulang, melakukan tasbih ya, tahmid, takbir dan seterusnya, kemudian dilakukan secara berulang-ulang ya, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid dilakukan secara berulang-ulang ya.
itu pada tataran atau pada titik tertentu memang diharapkan itu sampai pada bisa memaksa pikiran dan perasaan kita itu menyatu di situ. Ya, menyatu di aktivitas fisik kita. Nah, itu yang kenapa saya tadi tertantang untuk udah saya harus meluruskan hati saya ke sini gitu. Tertantang untuk itu. Jadi pengalaman personal saya ini mengingatkan pada beberapa ritual yang kayak begitu tadi yang mengulang misalnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan itu sebenarnya aktivitas fisik ya. Aktivitas mulut kita, lidah kita mengucapkan itu dan itu dilakukan berulang-ulang dengan maksud apa? Sampai pada titik tertentu itu memanggil hati kita. Menyatukan hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita berpikir tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pada titik tertentu nanti hati itu akan juga ikut. Karena apa? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan bisa merangsang keseluruhan dari diri kita, pikiran kita termasuk hati kita. Ya. Ya itu karena ya kayak orang itu kalau mau nganak analogi yang paling gampang juga teman-teman pasti pernah dengar istilah witing tresno jalanan saka kulino. Artinya rasa cinta itu bisa muncul karena kita itu terbiasa ketemu, terbiasa melihat dia. Rasa cinta kemudian timbul. Dan itu sama kayak kita mengulang-ulang sesuatu tadi. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai hati dan pikiran kita kemudian mungkin bisa jadi dibilang bergetar dan meyakini itu, oh ya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan memang kadang sebuah ibadah itu memang harus di-push secara fisik, gitu ya, dilakukan. Oke lah, jangan lantas kemudian karena kita memandang bahwa itu beribadah karena cuman ritual aja, cuman diucapkan, cuman gerakan fisik, tapi hati dan pikirannya tidak fokus, tidak ikut. Dan kemudian karena kita berpikir seperti itu, kemudian berhenti tidak melakukannya. Nah itu malah yang salah kayak begitu. Oke lah, nggak apa-apa lah kalau memang saat itu yang dilakukan bisanya itu ritual, aktivitas fisik. Tetapi kita punya niat dengan aktivitas fisik itu nanti pikiran dan perasaan kita akan ikut. Bukannya ketika kita memang niat beribadah, meskipun kemudian yang kita lakukan aktivitas fisik itu hanya aktivitas fisik, itu tetap saja aktivitas fisik kita ya kita tujukan untuk Tuhan. Jadi tetap ada nilai positifnya, meskipun sulit banget mungkin pikiran dan hati kita untuk ikut larut di dalam aktivitas fisik itu, ya nggak apa-apa. Toh aktivitas fisik itu sendiri juga bernilai ibadah, bernilai positif. Nah itu kita lanjutkan aja terus, challenge terus, nggak apa-apa, ditantang terus sampai nanti hati dan pikirannya meyakini itu. Nah itu yang bikin saya hari ini tadi lebih memilih melanjutkan sholat tarawih sampai selesai, dan seberapapun waktu yang tersisa untuk saya nonton sepak bola, ya itu akan saya nikmati. Dan alhamdulillahnya menang 3-0 untuk Indonesia. Oke, selamat buat para pemain timnas. Terima kasih buat para pemain juga yang sudah berupaya untuk membanggakan bangsa ini. Dan juga selamat buat rakyat Indonesia pendukung timnas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, selalu di Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Jangan lupa dukung Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan pastinya subscribe kalau yang belum subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.